sendiri. Jadi setelah itu akhirnya aku menempuh pendidikan keperawatan di salah satu universitas Islam di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2015, dan setelah itu aku melanjutkan pendidikanku di salah satu, sekolah tinggi lagi di, Jakarta juga, dan setelah itu aku juga sempat kerja di salah satu rumah sakit, angkatan darat di Jakarta. Nah, berlanjutlah ke Jerman. Berlanjut ke Jerman, sebenarnya banyak banget orang Indonesia yang masih, tidak mengetahui bahwa untuk pendidikan kesehatan sampai dengan dokter gitu, kita nggak perlu lagi untuk ikut Ausbildung di Jerman. Dulu awalnya aku juga berpikir bahwa setelah S1-ku nggak diakui, ya udah aku ikut Ausbildung. Tetapi ternyata Mmm, Jerman memiliki, apa ya, keringanan untuk orang-orang yang sudah menempuh pendidikan di negara mereka masing-masing dengan cara mengikuti program Anarkenung. Anarkenung ini adalah penyetaraan pendidikan profesi, baik itu perawat, bidan, dokter, fisioterapi, dan tenaga ahli lainnya, biasanya bisa mengikuti program Anarkenung ini. Nah, untuk mengikuti program Anarkenung keperawatan di Jerman, apa aja yang harus kita siapkan sebagai seorang perawat? Ya, tentunya yang harus kita siapkan adalah sertifikat bahasa atau kemampuan bahasa. Kalau di Bayan itu ya harus memiliki sertifikat bahasa B2. Setelah itu kita memiliki minimal pengalaman kerja 1 tahun di negara masing-masing, pengalaman clinical nursing ya. Jadi bukan perawat tapi kerja di bank gitu, enggak. Jadi perawat ya kerja harus sebagai perawat di negaranya masing-masing. Habis itu setelah pengalaman kerja, dia juga harus membawa dokumen-dokumen seperti ijazah, surat-surat sertifikat pelatihan keperawatan lainnya yang udah diikuti di Indonesia. Ya, itu dia harus diterjemahkan tentunya dalam bahasa Jerman, dan surat-surat ini, dokumen-dokumen ini biasanya bisa kita kirim ke institusi-institusi masing-masing yang ada di daerah mereka masing-masing. Misalnya saya tinggal di Bayern, saya mengirimkan, dokumen untuk Anerkennung saya di Regierung von Oberbayern, karena saya mengikuti, Anerkennung ini dari institusi mereka gitu. Nah, setelah itu saya nanti akan diperbolehkan setelah mereka menyatakan, "Oh, ijazah kamu nggak diakui, apalagi nggak terdaftar Anabin dan, profesinya juga nggak diakui," lalu saya harus mencari rumah sakit. Biasanya mereka punya rekomendasi rumah sakit yang boleh kita ikuti gitu. Kita bisa melamar di sana sebagai perawat Anerkennung. Nah, setelah kita melamar sebagai perawat Anerkennung, kalau kita diterima, kita akan menjalankan program itu sekiranya 1 tahun, dan kita akan kirim ke beberapa departemen. Misalnya di rumah sakit aku kemarin, aku sempat di departemen kayak ya penyakit dalam, habis itu aku nanti ada di neonatus, habis itu nanti aku di intensive care unit. Ada 3 departemen. Nah, setelah Anerkennung 1 tahun selesai, kita harus mengikuti program yang namanya Staatsexamen. Di dalam Staatsexamen ini sebagai Ausländer, kita diberi 2 kali kesempatan untuk ujian. Ujian pertama kalau kita gagal 1 kali dikasih, kalau gagal kedua, maka kita nggak bakalan bisa lagi bekerja sebagai perawat di Jerman, dan license serta ijazah kita mmm. bakalan diblok total sama negara Jerman, dan kita harus kalau mau bekerja di bidang keperawatan, kita harus mengikuti Ausbildung keperawatan di Jerman. Tapi puji Tuhannya aku udah selesai, dan ya sekarang boleh bekerja menjadi perawat profesional di sini. Dan setelah itu kemarin, setelah aku menyetarakan profesiku sebagai perawat di sini, aku juga nggak mau kehilangan titel pendidikanku di Indonesia. Akhirnya aku memutuskan untuk mengulang lagi 3 semester di salah satu sekolah tinggi yang ada di Bayern. Itu dia singkat cerita. Terus mengapa aku memilih menjadi seorang perawat seperti yang aku bilang tadi? Ya memang karena awalnya itu mepet, tapi setelah aku jalani dan karena memang aku juga udah melihat, fenomena keperawatan itu dari rumah, setelah aku jalani sebagai seorang perawat, akhirnya aku mencintai profesiku sebagai seorang perawat. Karena apa? Memang menjadi perawat semua orang bisa, semua orang punya naluri untuk menjadi perawat, tetapi untuk menjadi perawat yang benar-benar profesional itu tidak mudah dan tidak gampang. Karena memang untuk menjadi seorang perawat kita memerlukan,
apa ya, nilai-nilai yang kayak misalnya, ya kita harus siap untuk melayani, kita harus siap untuk memberikan, perhatian kepada orang lain yang bahkan mungkin tidak kita kenal, dan itu setiap hari kita berikan kepada orang yang berbeda-beda. Kita harus memiliki hati yang besar untuk memberikan perhatian kepada orang lain yang dalam keadaan sakit gitu. Sementara dari psikologis orang sakit itu mereka memang benar-benar memerlukan dukungan dan support, baik itu secara fisik dan mental gitu. Jadi itulah tugas dan fungsi kita sebagai seorang perawat dan itu bukan, pekerjaan yang mudah, memang kita perlu latihan. Makanya ada pendidikannya. Di Jerman ada Ausbildung-nya, di Indonesia pendidikannya bahkan sampai 5 tahun gitu. Karena kita memang dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi, apa ya, tenaga profesional yang benar-benar mampu untuk melayani. Nah, mengapa saya memilih perawat? Ya itu tadi, karena memang awalnya bukan pilihan, tapi akhirnya saya mencintai profesi ini karena memang ya saya ada panggilan untuk menjadi seorang perawat. Saya ada panggilan untuk melayani karena saya tidak bisa bekerja dengan mesin dan komputer atau mungkin cuma duduk-duduk doang di ruangan. Gitu. Nah, bagaimana caranya saya menemukan pekerjaan yang sesuai dengan yang saya inginkan? Mungkin banyak juga teman-teman di sini yang masih bingung ya, memilih pekerjaan apa yang cocok buat saya. Saran saya kalau misalnya kalian berada di fase itu, kalian harus, cari di tempat tinggal kalian masing-masing biasanya ada, di, institusi yang khusus menangani ketenagakerjaan, biasanya mereka punya service center dan di sana kalian akan diberikan konsultasi, job atau pekerjaan apa yang kemungkinan cocok dan sesuai dengan karakter kalian. Tetapi jangan lupa, yang terpenting itu kalian yang mengetahui kesukaan kalian, kesenangan kalian. Pilihlah pekerjaan atau job karena job itu adalah masa depan kita. Menurut aku profesi itu adalah masa depan kita karena sebuah profesi yang kita pilih akan kita jalani seumur hidup. Kalau aku ingin menjadi perawat ya seumur hidup karena memang seperti yang aku bilang tadi aku udah falling in love sama jobku gitu. Jadi carilah profesi yang benar-benar sesuai dengan apa ya kesukaan kalian, sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan minat kalian gitu. Kalau misalnya saya memang orangnya suka berbicara, saya orangnya suka yang berhubungan dengan manusia, suka kontak, caring dan lain sebagainya. Makanya saya pikir oke ini job yang tepat untuk saya gitu. Dan itu caranya gimana cara kalian menemukan apa ya, profesi yang tepat. Jangan pilih profesi karena kepepet, jangan pilih profesi karena memang, aku nggak ada pilihan lain lagi. Kalau misalnya kalian, cuma pilih profesi atau kegiatan yang kalian jalani di Jerman karena asal-asal gitu, nanti kalian bakalan mentok sendiri. Jadi untuk, menjalani sesuatu kalian harus punya interesting dulu gitu. Kalian harus tahu dulu kenapa kalian harus menjalani sesuatu tersebut. Jangan cuma karena, udahlah aku takut balik ke Indo, aku jalanin aja lah, nanti ya kalian bakalan ngerasain sendiri prosesnya gitu. Pekerjaan saya, kalau saya deskripsikan pekerjaan saya itu sebenarnya, Pak, pekerjaan yang mulia. Menjadi seorang perawat bukanlah, tugas yang gampang. Kita bertemu dengan banyak orang, kita mengenal fenomena kehidupan setiap hari. Dan untuk menjadi seorang perawat itu seperti yang aku bilang tadi, kita dituntut untuk memiliki kesabaran, untuk memiliki kebesaran hati untuk melayani orang lain. Dan menurut aku menjadi seorang perawat bukan cuma berimpact terhadap isi kepalaku saja, tetapi pada kehidupanku sehari-hari. Profesiku mengubah cara pandangku tentang hidup, membuat aku menjadi lebih humble, membuat aku menjadi lebih sabar, membuat aku menjadi lebih, cepat beradaptasi dengan orang lain, membuatku peka dengan situasi-situasi yang ada di sekitarku, membuatku menjadi lebih berempati, dan aku menjadi punya tujuan hidup gitu setelah aku menjalani profesiku sebagai perawat, begitu. Kelebihan profesi sebagai seorang perawat. Perawat adalah profesi yang bakalan diterima di pelosok manapun di dunia ini. Yang terpenting kalian udah punya background pendidikan keperawatan, kalian bisa ditempatkan di negara manapun di dunia ini. Yang terpenting kalian mampu menguasai bahasa negara tujuan kalian. Itu sih menurut aku kelebihan
salah satu kelebihan perawat pekerjaan yang sangat fleksibel. Kalian menempuh pendidikan dimanapun, tujuan manapun negaranya, yang terpenting bahasa kalian bagus, pasti kalian bisa kerja di sana. Gimana caranya? Yang pastinya kalian harus menyesuaikan diri dengan peraturan dan kultur kesehatan di negara-negara tujuan kalian. Misalnya saya dari Indonesia datang ke Jerman, ya harus ikut Anerkennung. Begitu juga dengan kalian. Kalau misalnya nanti kalian udah ikut Gesundheit und Krankenpfleger di sini atau Ausbildung keperawatan, kalian juga punya kesempatan yang sama untuk menempuh karir di negara-negara manapun di belahan dunia ini. Yang terpenting nanti kalian ya, misalnya negara-negara yang berbahasa Inggris, kalian harus punya kemampuan yang bahasa Inggris yang baik, dan kalian harus mengikuti Anerkennung di sana. Kalau misalnya di USA, kita harus ikut NCLEX, itu adalah National Nursing Examination di USA, dan kalau misalnya kalian mau ke Ireland, kalian harus ikut National Examination di Ireland. Kalau misalnya kalian Altenpflege, aku masih kurang tahu, kayaknya itu Anerkan di Jerman dan di Swiss. Tapi kalau di negara-negara lainnya, General Nursing, kalian belajar semua jenis pelayanan keperawatan. Karena memang tugas dan fungsi seorang perawat bukan cuma melayani orang sakit saja, tetapi kita memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan kepada orang sehat dan sakit, dan memberikan fokus keilmuan kita, baik itu kepada fisiko, sosial, spiritual, dan kultur orang-orang tersebut, termasuk kita memberikan pelayanan public health dengan promosi kesehatan. Itu sih tugas kita sebagai seorang perawat. Tantangan pekerjaan saya sebagai seorang perawat, tantangan utamanya adalah kita dituntut untuk cepat tanggap. Habis itu, sebagai seorang perawat Indonesia, tantangan utama saya ketika saya memilih untuk berkarir di Jerman adalah saya dituntut untuk mampu cepat menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di sini. Karena kita memiliki sistem kesehatan, kultur, budaya, dan mentality yang sangat berbeda. Jadi kita dituntut memang untuk mampu cepat menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di sini. Selain sistem kesehatan yang berbeda, ada beberapa standar kesehatan yang juga menjadi penghalang buat saya gitu. Karena bahasa yang saya pelajari sebelumnya di sekolah bahasa Jerman itu adalah bahasa keseharian. Ketika saya masuk dalam dunia keperawatan, saya menjadi dituntut untuk menguasai bahasa-bahasa yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Itu awalnya tantangan saya sebagai perawat Indonesia. Yang kedua itu kultur kesehatan di sini sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Terus sistem kesehatannya juga, aku bersyukur karena sistem kesehatan di sini udah lebih baik daripada Indonesia, tapi tetap aja ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa aku lakukan di Indonesia tetapi tidak bisa aku lakukan di Jerman. Misalnya salah satu contoh kecilnya itu ya pasang infus gitu. Perawat di Jerman itu kalau misalnya dia kerja di departemen biasa, dia tidak punya hak untuk memasang infus, dan bahkan ya mereka kayaknya orang yang udah lama di stasiun pun mereka nggak bisa pasang infus karena memang nggak tahu itu keahliannya mereka dipraktekkan atau diajarkan atau enggak. Tetapi teman-teman yang bekerja di intensive care unit atau mereka yang bekerja di notaufnahme, itu mereka wajib melakukan bisa melakukan hal-hal tersebut, ngambil darah ataupun pasang infus. Yang aku lihat seperti itu. Nah, itulah beberapa kesulitan aku dan tantangan aku yang aku alami selama ini sebagai perawat internasional, terutama orang Indonesia, karena belum banyak perawat Indonesia yang menempuh pendidikan di Indonesia lalu menempuh karir di sini. Jadi informasi juga menjadi tantangan utama waktu itu buat aku, karena memang aku harus survive sendiri, cari apa-apa sendiri gitu. Terus ceritakan gambaran kehidupan saya selama masa pandemi ini. Jujur aja, karena saya sekarang bekerja bukan sebagai perawat pelaksana doang, tetapi saya mengorganisir sebuah tim dan saya menjadi leader di sana. Pekerjaan saya di musim pandemi ini meningkat berkali-kali lipat, tingkat stres dan tanggung jawabnya juga meningkat berkali-kali lipat gitu. Tetapi meskipun dalam keadaan stres sekalipun, saya istilahnya nggak pernah nyesal menjadi seorang perawat. Justru saya semakin lebih bangga karena saya ambil andil dan berperan dalam memerangi wabah COVID-19 ini. Gitu teman-teman. Ya, itulah yang sejauh ini yang bisa saya bagikan ke kalian semua tentang dunia keperawatan di Jerman.
Oke, Kak Bento, ini ada yang nanya nih, ini bagus banget pertanyaannya. Hmm? Sebelumnya makasih ya untuk ini untuk gambaran dunia keperawatan di Jerman. Terus Hmm? ini ada yang berkaitan banget gimana perbedaan keperawatan lulusan BSc Nursing sama Ausbildung atau Weiterbildung. Itu apa pengaruhnya di tempat kerja dan itu eh, efek paling besarnya yang paling signifikannya apa sih kira-kira gitu? Oke, jadi di Jerman itu kan belum apa ya, akademi Sirung Keperawatan itu masih baru ya di sini. Jadi banyakkan kemarinnya pendidikan-pendidikan vokasi. Perbedaan antara Weiterbildung dan BSc of Nursing atau pendidikan gelar pendidikan dengan gelar pendidikan vokasi. Perlu kita ketahui bahwa Weiterbildung itu adalah gelar pendidikan vokasi, jadi itu adalah kursus tingkat lanjutan. Meskipun kalian udah Weiterbildung berapa kali pun, kalian tidak akan mendapatkan gelar pendidikan, tapi kalian akan mendapatkan sebuah sertifikat bahwa kalian adalah tenaga profesional di bidang tersebut. Misalnya saya mengikuti Weiterbildung sebagai Wohnberechtigungsleitung dan Stationleitung, nanti saya akan mendapatkan sertifikat bahwa saya berkompeten untuk menjadi seorang leader dalam sebuah departemen keperawatan karena saya sudah mengikuti teori sekitar 460 jam di sekolah gitu. Dan saya sudah mengikuti eksamennya. Tapi kalau misalnya BSc ya kalian itu sebenarnya yang saya pelajari kemarin di program 3 semester itu juga hampir-hampir mirip. Manajemen, organisasi, konflik, komunikasi, habis itu ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi ini bedanya ya dia mendapatkan gelar pendidikan. Perbedaannya tidak terlalu mencolok, tetapi memang pada peran dan fungsi saja sih, pada peran dan fungsinya saja. Dan itu juga berpengaruh karena di Jerman itu kualifikasi mempengaruhi income dan pendapatan kita sebagai tenaga kesehatan. Misalnya tamatan Ausbildung sama tamatan Bachelor Science of Nursing itu pendapatannya berbeda karena kompetensinya juga sudah berbeda gitu. Tugas dan tanggung jawab mereka juga sudah ada perbedaannya gitu. Dan teman-teman yang lulusan Gesundheit und Krankenpfleger tapi belum Weiterbildung juga akan berbeda pendapatannya dengan teman-teman yang sudah mengikuti Weiterbildung. Kenapa? Karena memang orang yang Weiterbildung mereka sudah satu tahap lebih jauh dalam pengembangan diri dan kompetensi mereka dan mereka juga sudah punya kemampuan dan tanggung jawab yang lebih dalam sebuah departemen gitu. Itu yang membedakannya. Kalau pendapatan dari segi income itu nggak terlalu jauh perbedaannya, tetapi menurut aku ya jangan jadi income sebagai patokan kalian untuk mengembangkan diri. Oke, ini ada juga nih pertanyaan yang bisa dijawab Oke. berkenaan sama ini Kak, kalau misalnya Ausbildungnya udah beres di Hmm, Jerman, ya. itu bisakah kalau misalnya mau berkarir mungkin di negara lain atau mau berkarirnya di Indonesia, pertama itu, Oke. terus juga ini apa ya kalau misalnya kita kita udah jadi perawat di Indonesia kan, tadi Kakak juga Hmm, cerita, terus jadi perawat di Jerman itu kan perlu anerkennung kan? kalau di Indonesia perlu nggak gitu ya? Iya gitu maksudnya. Oke, aku jelasin dulu di perbedaan di Jerman dan Indonesia di organisasi keperawatannya gitu. Hmm. Iya, Aku iya. nggak terlalu tahu apakah di Jerman ada National Nursing Council yang aktif banget. Kalau di Indonesia, segala aturan dan hal-hal yang berbau dengan dunia keperawatan itu diatur oleh National Nursing Council atau PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Mereka juga yang bergerak untuk membuat terobosan-terobosan undang-undang yang berkaitan dengan aturan-aturan kerja yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan dunia keperawatan. Pokoknya mereka adalah wadahnya dunia keperawatan di Indonesia. Dan setiap provinsi kabupaten itu punya PPNI-nya masing-masing, tetapi tetap aja PPNI itu adalah pintu utamanya perawat yang mau bekerja di Indonesia, terutama dengan aturan-aturan yang berlaku di sana. Kalau misalnya kalian Ausbildung di Jerman, lalu kalian mau balik ke Indonesia, realistis
Pendapatan keperawatan di Indonesia itu jauh lebih rendah lagi kalau misalnya dibandingkan dengan Jerman. Di Jerman aja pendapatan perawat itu udah dianggap rendah gitu, apalagi di Indonesia. Tapi untungnya di sana perawatnya berlimpah ruah. Kayak di sini contohnya saya dinas malam, 35% saya sendiri, tapi kalau di Indonesia 10 pasien aja kalian bisa 3 sampai 4 orang. Karena perawatnya banyak. Itu ya plus minusnya. Dan kalau mau bekerja sebagai perawat profesional, kalian udah menempuh pendidikan. Aku kenal salah satu perawat dari Italia, dia kerja di Jogja. Aku nggak tahu alasannya apa, tapi dia kerja di Jogja sebagai seorang perawat. Ya dia harus menempuh program Anarkenung juga, penyetaraan pendidikan. Habis itu dia juga harus ikut yang namanya uji kompetensi keperawatan di Indonesia, dan itu gila-gilaan lagi. Gila-gilaan. Itu soalnya itu sekitar, kalau aku kemarin zaman aku ya, uji kompetensinya itu, soalnya itu sekitar 3.400 soal, dan itu kita kerjakan dalam 3 hari berturut-turut. Kalau kita nggak ada STR di Indonesia, kita nggak akan kerja sebagai perawat. Jadi tuh kita nggak bakalan bisa kerja sebagai perawat profesional kalau misalnya kita tidak ada surat tanda registrasi sebagai seorang perawat. Dalam bahasa, kalau di Amerikanya itu RN lah, registered nursing gitu. Tetap ada kemungkinan, bukan cuma di Indonesia saja, tapi kalian juga bisa punya kesempatan seperti yang aku bilang tadi, kerja di Australia, di Ireland, di Swiss paling dekat. Bisa, semua negara-negara akan terbuka untuk kalian kalau misalnya kalian sudah menempuh pendidikan keperawatan. Tapi ya itu cara satu-satunya, kalian harus terintegrasi. Kenapa kalian harus terintegrasi? Karena memang pelayanan yang kalian berikan adalah pelayanan yang berkaitan dengan nyawa manusia. Pelayanan yang kalian berikan adalah pelayanan yang diberikan kepada manusia. Ya kalian dituntut untuk terintegrasi di suatu daerah tertentu, untuk memahami karakter orang yang ada di sana, untuk menguasai bahasa yang ada di sana, dan untuk mampu mengikuti struktur dan aturan yang berkaitan dengan dunia keperawatan yang ada di sana gitu. Misalnya Swiss ya, kalian harus bisa ikut Anarkenung di sana dan ikut national examination di Swiss gitu. Jadi dimanapun kalian kerja, kalian bisa, tapi ya tetap ikut proses dan tahap-tahap yang ada di negara tujuan kalian masing-masing. Wah, oke. Jadi kesempatannya luas banget ya Luas sebenarnya banget, luas buat banget. jadi perawat. Terus ini gimana sih Kak, kalau kita udah jadi perawat nih di Jerman, kan pasti Genau. ada challenge lagi kan, selain kita harus menempuh pendidikan Ausbildungnya yang udah cukup ya Ya, challenging. Gimana sih Kak caranya Kakak tuh berkembang di tempat kerja? Soalnya kan kita notabene-nya Auslander ya, genau, genau. dan mungkin sama kolega juga harus Ya. saling ngerti gitu kan dengan baik. Itu gimana Kak cara berkembang tempat kerja, terus cara Kakak adaptasi sama lingkungan kerja, Oke. dan cara menyeimbangkan work life balance Kakak antara dunia keperawatan dengan kehidupan privat Kakak sendiri? Oke, pertanyaannya bagus banget. Gimana caranya kita mampu berkembang sementara kita tuh orang luar, bahasa kita pas-pasan? Ya. Itu adalah problem utama perawat-perawat luar di Jerman. Bukan cuma perawat luar, orang-orang Indonesia juga seperti itu dalam dunia kerja. Banyak yang nggak berkembang karena mereka masih malu, mereka masih takut, mereka masih apa ya, pokoknya nggak pede gitu dengan situasi dan kondisi saat ini. So, sifat-sifat yang seperti itu harus kalian buang kalau kalian mau berkembang. Caranya gimana? Caranya kalian berkembang? Ya, pasti harus persiapkan dulu bahasa Jerman kalian dengan baik. Jangan terburu-buru, nikmatin prosesnya. Karena memang kalau misalnya kalian terjun dalam dunia keperawatan, so modal utama kita adalah komunikasi, bahasa. Karena dari bahasa kita nanti, kita akan mampu punya kepercayaan diri yang baik gitu. Nah, cara saya untuk menyesuaikan diri dengan baik itu, saya punya mindset di kepala saya bahwa aku punya kemampuan dan kompetensi yang sama seperti mereka. Itu yang utama dulu. Itu yang membuat aku menjadi percaya diri. Percaya diri bukan menyombongkan diri. Percaya diri tetapi tetap humble. Tetap mau belajar. Tetap menerima kritik dan masukan dari orang-orang yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, jangan berhenti mengembangkan diri. Tips confidence yang paling utama adalah jangan berhenti mengembangkan diri. Kenapa banyak orang yang kurang confidence setelah Ausbildung, padahal mereka udah 3 tahun pendidikan di Jerman, tetapi dalam dunia kerja mereka masih tidak punya kepercayaan diri yang baik, karena mungkin mereka tidak punya
daya tarik untuk mengembangkan diri secara kontinu. Kenapa perawat harus terus mengembangkan diri secara kontinu? Karena dunia keperawatan itu berjalan, bergerak terus-menerus. Setiap tahun ada penemuan baru, setiap tahun ada standar baru, setiap tahun ada buku-buku baru, setiap tahun ada asuhan-asuhan keperawatan yang baru yang diterapkan oleh setiap negara ataupun dalam international nursing council-nya gitu. Jadi kita harus mengembangkan diri terus-menerus. Kalau kita punya sifat mengembangkan diri terus-menerus, itu informasi yang ada di kepala kita yang berkaitan dengan job dan dunia profesi kita itu banyak. Kalau kita punya kemampuan dan punya informasi yang cukup dalam kepala kita, kita akan punya kepercayaan diri dengan sendirinya. Kepercayaan diri itu akan timbul dengan sendirinya karena kita ngerasa aku bertanggung jawab, aku berkompeten. Dan kalau kita punya kepercayaan diri itu sangat diperlukan dalam dunia kerja. Dimanapun kamu berada, job apapun yang kamu jalani, confidence itu harus. Nah, caranya confidence tadi ya kalian harus mengembangkan diri, isi kepala kalian harus ada. Kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak percaya diri menjadi perawat, kalian salah pilih. Karena jadi perawat tuh kalian perlu banget kepercayaan diri yang baik. Karena kalian berkomunikasi dengan orang lain, kalian berkomunikasi dengan kolega kalian berkomunikasi dengan dokter, kalian berkomunikasi dengan pasien dan keluarga pasien gitu. Jadi kalian dituntut untuk punya kepercayaan diri yang baik. Kalau kalian nggak percaya diri, ragu pasien kalian mau pakai jasa kalian. Dokter pun takut mau kerja sama dengan kalian. Udahlah kalian kecil, mata sipit. Kalau di stasiun kalian dipanggil orang Thailand atau kadang-kadang langsung dipanggil ni hao, Oh gitu kan. iya. Terus kalian nggak confidence, diinjak-injak lah kalian. Makanya saya selalu bilang kalau dulu saya jadi mentor di salah satu rumah sakit di Jerman, saya selalu nanamkan itu sama teman-teman dari Asia atau dari Afrika. So you need confidence. Karena itu, kalau kamu confidence, kolega kamu akan senang kerja dengan kamu. Dokter-dokter enggak itu dokter tua, dokter muda pun bakalan senang sama perawat yang punya kepercayaan diri yang baik, yang punya knowledge yang baik, dan punya informasi yang baik. Dengan knowledge dan informasi yang baik, kita akan punya kompetensi yang baik. Dengan kompetensi yang baik, kita akan mampu memberikan pelayanan secara profesional. Kita akan mampu memberikan service. Kita akan mampu menimbulkan aura positif kita itu dan confidence kita itu dengan sendirinya. Kalau kita udah punya confidence yang baik dan knowledge yang cukup, kita akan mampu menyesuaikan diri di manapun itu, dengan siapapun itu, karena kita udah tahu, aku kompeten, gitu. Wih, gila-gila. Ini sangat inspiring banget ya kata-katanya Kak Bento untuk jadi seorang perawat yang kompeten. Ini gimana Kak, kalau misalnya Kakak bergaul dengan kolega, kadang kan kita juga harus pinter-pinter buat setting boundaries ya, supaya Genau. kita nggak ausnutzen gitu, nggak dimanfaatin sama Genau, genau. kolega. Itu gimana sih Penting. Kak caranya supaya kita tuh terhindar dari hal-hal kayak gitu, tapi kita tetap kayak Tetap kerjanya humble gitu. maksimal. Iya, Ya, tetap humble juga. oke. Yang pertama aku mau kasih sharing dulu. Jadi perawat itu kan kita tingkat kerjanya stres banget ya di Jerman. Tadi berkaitan dengan pertanyaan kamu yang terakhir belum aku jawab. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu tuh, itu pekerjaannya yang stres. Tapi kalau aku sestres apapun pekerjaan itu, ya itu adalah tanggung jawab yang udah aku pilih. Aku udah memilih menjadi perawat dan aku tahu. Cara-cara aku dan trik aku secara personal, aku lebih banyak meluangkan waktu untuk hobi-hobi. Biar kalau misalnya aku stres di tempat kerja, ya setidaknya aku kalau udah di rumah itu punya kegiatan gitu. Dan kalau di tempat kerja, keseharianku sekarang, karena aku tahu dengan pandemi ini, perawat itu bukan cuma disibukkan dengan pekerjaan yang berat, tapi perawat itu dihadapkan dengan tantangan mental health. Karena kita diserang benar-benar dengan tanggung jawab dan stres yang full banget. Caranya ya kita yang tahu tingkat stres kita udah sebesar apa. Kita yang tahu gimana cara kita menenangkan diri. Kalau aku, ya aku masih percaya sama Tuhan. Kadang-kadang aku kalau misalnya ada waktu dan kesempatan, ya aku sempatkan diri untuk ke gereja. Aku sempatkan diri untuk konsul dengan orang-orang sekitarku. Dan kita harus punya support system. Setidaknya kalian harus punya satu orang yang benar-benar bisa kalian percaya di Jerman untuk berbagi cerita. Karena aku tahu banget hidup di Jerman sendiri itu enggak mudah. So, kamu
perlu support system. Yang kedua, kamu harus tahu gimana cara kamu memanajemen stres kamu dengan baik. Kamu yang tahu. Kalau aku caranya sekarang aku aktif meditasi. Jadi tuh sebelum aku berangkat kerja dan memulai kegiatanku sehari-hari seperti belajar, ke sekolah dan lain sebagainya, aku pasti meditasi dulu karena itu membuat aku menjadi lebih tenang dan stres aku menjadi lebih balance gitu. Terus gimana caranya kita biar nggak dimanfaatkan sama kolega Jerman? Emang orang Jerman tuh banyaknya kurang ajar. Karena apa? Karena mereka tahu kita tuh orang Asia, aduh, kita nggak bisa bilang enggak. Nggak bisa, apalagi orang Indo. Terus lu datang dari Solo, dari Jogja lagi kan, lu nggak bisa bilang iya, bilang enggak. Tetapi sifat seperti itu harus, makanya kita harus terintegrasi, kita harus mengenal budaya, cara pikir, dan sistem kerja di Jerman. Kita harus terintegrasi dengan baik. Kita perlu untuk bilang enggak dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya kita udah sadar bahwa kita dimanfaatkan. Kita bisa bilang enggak. Tetapi tetap dengan komunikasi yang baik, tetap dengan komunikasi yang profesional. Misalnya, salah satu contoh, kemarin sempat kita bahas, aku baru datang, jam dinasku belum mulai, temanku udah nyuruh aku kerja. Itu kita bisa bilang enggak, karena itu hak kita untuk bilang enggak. Kita belum mulai jam kerja, tapi kita udah disuruh kerja, kita kasih alasannya. No, aku belum mulai dinas, dan lain sebagainya. Sekarang aku harus persiapkan diri, misalnya aku harus lihat informasi-informasi pasien yang ada di komputer, dan lain sebagainya. Kita tetap harus belajar untuk profesional. Gimana caranya kita misalnya juga untuk apa ya, membagi kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan. Kalau aku secara pribadi, kita hidup di zaman sosial media yang begitu masif pengaruhnya dalam dunia kerja dan kehidupan pribadi, terutama kita sebagai orang muda. Kalau aku manfaatkan sosial media kalian dengan baik. Habis itu karena sosial media aku pernah punya masalah yang besar dalam dunia pekerjaan. Makanya sekarang aku belajar bahwa sosial media itu kehidupan privatku. Aku nggak akan berteman dengan siapapun di tempat aku kerja dengan orang di sosial media. Karena orang di Jerman juga manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Dan sosial media kebanyakan dijadikan bumerang untuk orang-orang di sekitar saya dulu di tempat kerja saya yang lama untuk menjatuhkan saya. So, hati-hati gunakan sosial media. Kalau di Jerman, aku prinsipnya sekarang kayak gini. Teman kerja itu kolegaku. So, teman kerja itu bukan sahabat. Karena aku realnya aku nggak nemukan sahabat dalam dunia kerja. Kalau di Jerman. Ya, teman kerja, kalian harus profesional. Kalian harus hati-hati. Jangan terlalu terbuka dengan kehidupan pribadi kalian di tempat kerja. So, kita tahu dunia kerja itu adalah kompetisi. Jadi nggak semua orang mungkin suka dengan kalian. Kalau kalian udah berhasil, kalau mereka udah tahu kalian tuh punya kompetensi, kalian tuh bakalan maju, mereka akan berusaha untuk menjatuhkan kalian. Karena saya udah mengalami hal tersebut gitu. Itu pengalaman pribadi saya. Tidak semua orang Jerman seperti itu, tapi berhati-hatilah dalam menempatkan diri. Berhati-hatilah dalam membedakan mana itu teman kerja, mana itu teman pribadi, mana itu teman sosial media, mana itu teman kerja. Pokoknya kita dituntut untuk benar-benar hati-hati dan profesional sekali dalam menjalani hidup dan dunia pekerjaan di Jerman. Karena orang Jerman itu kaku juga, guys. Gitu. Harus ini ya, selektif juga buat temenan sama kolega, nggak temenan sama kolega, nyari temen, terus sama hubungan profesional di tempat kerja. Terus karena memang Kak, kayak gini sih. Ya? Oh enggak, lanjut dulu. Karena memang kayak gini sih, biasanya dalam sebuah hubungan dunia kerja, kalau kita udah terikat emosional, berteman secara best friend, atau enggak, mungkin ya di Indonesia ada orang yang pacaran satu departemen gitu. Kita nggak akan bisa kerja secara profesional lagi. Kalau udah ada hubungan emosional dan hati, kita nggak akan bisa bekerja secara profesional lagi. Oke, berarti kalau hubungan emosional gitu bisa ya sama pasien dalam bentuk lain gitu. Genau. Iya, kadang pengalaman pribadi juga nih sebagai Azubi kan, terutama mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ya, di mana mereka tuh kayak ngelihat kita kan Azubi gitu, jadi seolah-olah kita tuh harus benar-benar kayak apa ya, harus
nyesuain sama stasiun. Kalau Hmm, misalnya stasiun kita baik, kita bakal diperlakukan dengan adil. Tapi genau. banyak egal Azubi dari Jerman atau dari Ausländer gitu ya, Hmm, tetap aja Azubi tuh kadang diperlakukan nggak adil kadang. Disuruh kerja Einspringen juga iya, padahal kan hmm, secara peraturan nggak nggak boleh ya. dibolehkan ya. Hmm, Iya, kayak gitu. Terus itu pasti banyak fenomena-fenomena Azubi yang jadinya dimanfaatin sama kolega itu juga hmm. banyak. Ya. Ya, yang aku lihat ya dan aku Hmm, perhatikan di sekitar aku gitu, nggak bukan sebagai Auslander aja, tapi sebagai orang Jermannya juga. ya. Ya, Oke. kayak gitu. Itu sharing aja. Mudah-mudahan teman-teman nggak ngalamin hal seperti itu ya. Dan Genau. kalaupun ngalamin, kalian harus kayak setting boundaries aja. Kalau ini tuh aku tuh nggak mau dimanfaatin dan aku kerja Genau. ya profesional aja kayak gitu. Hmm. Mm-mm. Untuk bisa menyuarakan pendapat itu makanya kalian harus berlatih. Kalian harus terlatih. Kalian harus terlatih untuk mampu menyuarakan pendapat. Kalian harus belajar untuk mampu memberikan alasan kenapa kalian bisa bilang enggak. Dan nanti itu komunikasi yang seperti itu akan kalian perlukan dalam dunia kerja, apalagi kalian bekerja sebagai seorang perawat. Uh, untuk menjadi partner kerja yang baik dari seorang dokter, kalian tahu kan, fenomena nggak di Indonesia, nggak di Jerman, masih banyak banget orang yang berpikir bahwa dokter is my boss, dokter is not my boss. Dokter itu partner kerja kita. Dokter dengan perawat adalah dua profesi yang berbeda, yang sama-sama profesional, yang memiliki kompetensi yang berbeda, dan tujuan yang sama, memberikan pelayanan kesehatan agar pasien kita tujuan kita memberikan pelayanan kesehatan agar pasien kita bisa sembuh dari keadaan sakit kesehat. Dua profesi ini harus bekerja sama. Nah, berkaitan dengan komunikasi tadi, jadi komunikasi itu sangat diperlukan gitu. Kalian harus mampu memberikan ide-ide, kalian harus mampu memberikan usulan, kalian harus mampu memberikan kritik kepada partner kerja kalian agar tujuan kalian yang kalian bangun secara bersama-sama, baik itu perawat, dokter, fisioterapi, dan tenaga ahli lainnya bisa tercapai karena kalian bekerja sama gitu. Jadi, misalnya nanti kalian kasih asuhan keperawatan, kalian lihat tuh setelah asesmen keperawatan kalian tahu problem keperawatannya apa, lalu kalian kasihkan itu asuhan keperawatan, rencana keperawatan. Setelah rencana keperawatan, nanti ada implementasi keperawatan. Kalau udah kalian lihat di implementasi keperawatan itu tidak membantu proses penyembuhan pasien, ya kalian harus cari itunya apa latar belakangnya kenapa enggak. Begitu juga dengan komunikasi dengan dokter. Dokter adalah manusia, mereka juga bisa salah. Sebagai partner kerja yang baik, kalian dituntut untuk saling mengawasi, untuk saling mengoreksi. Kalau ada yang salah, misalnya dia memberikan terapi medis yang salah. Misalnya antibiotik, pasiennya sebenarnya ada alergi, tapi kata dokternya enggak apa-apa, gua ambil aja, gua kasih aja. Misalnya itu salah satu contoh kecil. Ya kalian harus berargumen. Karena sebagai seorang perawat, tugas dan fungsi kalian sebagai seorang perawat secara internasional juga menjadi pembela pasien. Hmm. Ya, menjadi pembela pasien. Why? Karena kalian 24 jam, perawat continue 24 jam dengan pasien dan yang punya knowledge, pengetahuan yang baik dan mengenal pasien dari luar dalam seharusnya perawat. Makanya kalian dituntut untuk punya sifat kolaborasi itu, punya kemampuan komunikasi yang baik dengan partner kerja kalian. Makanya aku bilang, confidence itu perlu banget. Kalau kalian nggak punya confidence, kepercayaan diri yang baik, kalau kalian nggak terlatih, itu bisa kalian latih, guys. Bisa kalian latih. Tapi kalau misalnya kalian bahasanya masih jelek, abis itu nggak punya kepercayaan diri yang baik, udah kalian balik kampung. Jadi Wow. saya juga bahasanya itu meskipun bahasa saya masih jelek, tapi yang terpenting itu percaya diri dulu gitu. Kalau kita udah percaya diri, tindakan keperawatan apapun yang kalian berikan kepada pasien, pasien pasti yakin. Jangan kalian datang ke pasien, muka kalian udah kusut gitu kan. Habis itu nggak percaya diri, gemeteran. Gimana orang mau percaya sama kalian? Kalian nyuntik pasien pun bisa bengkok itu jarum, ya kan? Pengalaman ya, bener. Nah, kayak gitu. Jadi tuh memang confidence diperlukan. Dokter-dokter, perawat-perawat, personal manapun di Jerman itu mereka senang sama orang yang punya kepercayaan diri yang baik, sama orang yang punya komunikasi yang baik, gitu. Mereka senang banget. Jadi Wow, dilatih, keren dilatih. keren.
enggak segampang itu untuk menjadi perfect, tapi memang perlu proses yang banyak gitu. Jalani prosesnya. Jangan, apa ya, cepat ngeluh dan lain sebagainya. Pilihan, kalau kalian pilih sesuatu, kalian pilih datang ke Jerman, kalian jalani prosesnya, belajar bahasa Jerman, belajar, gimana caranya orang Jerman berpikir. Kalian harus terintegrasi di sini. Kalian harus punya tujuan gitu. Ya, setahu aku tuh kalau orang Jerman, kalau misalnya di dunia kerja ya, kalau kita Hmm, bisa punya kemampuan lebih dari segi bahasa, itu mereka udah respect-nya banget-banget sih biasanya. Ya, benar. bener nggak, Kak? Iya, Heeh, kayak gitu. Terus yang penting, bener kata Kak Bento, kita harus bisa berintegrasi satu itu. Terus mereka punya prinsip kalau emang waktunya kerja ya kerja. Jadi kerja. nggak ada cerita kayak kita main HP atau Nah chatting gitu. WA kayak gitu nggak ada. Kecuali kalau istirahat. Kalau istirahat, sorry to say, ya kita Iya pause. benar, kita Kita mau pause ya. makan, mau chatting, mau telepon ya silakan. Kalau Iya, tiba-tiba ada kolega bilang, maaf bisa nggak bantuin angkat gantungin infusan? genau. Kita bisa bilang enggak, kita lagi Enggak, gue pause, istirahat nggak gitu. boleh diganggu kayak gitu loh. Genau, Ya, tapi benar. kalau lagi kerja emang harus kerja. Mau nggak ada kerjaan pun kita harus nyari apa yang ada di stasiun Benar. untuk dikerjain. So Kayak gitu, Kak. kekurangannya juga yang aku lihat, aku seperti yang aku bilangin tadi, aku sempat jadi mentor kemarin beberapa bulan, Mhm. 6 bulan. Jadi aku ngelihat fenomena ini. Teman-teman, kalau misalnya kalian memilih profesi menjadi perawat, manfaatkan waktu kalian untuk belajar, menggali ilmu sebanyak mungkin. Di departemen kalian itu kalian boleh nanya siapa aja, tapi kadang-kadang memang perawatnya nggak punya waktu buat ngejelasin. Cari waktu-waktu yang tepat ngambil hati mereka untuk berbagi ilmu. Karena di sana, di tempat praktek itu kalian harus manfaatkan itu dengan baik. Untung loh kalian di Jerman itu dibayar lagi sama pemerintah. Kalau di Indo, kita satu kali praktek itu bayar sampai bahkan 5 juta untuk 4 bulan. Dan itu kita harus manfaatin. Dulu aku kayak gitu. Aku selalu mikir, oh ini praktek nggak murah. Aku harus dapat ilmu Mhm. sebanyak mungkin dari orang sini. Jadi itu manfaatkan waktu kalian. Jangan banyak yang berleha-leha. Jangan banyak main. Main kita perlukan. Refreshing kita perlukan. Kontak sosial kita perlukan sebagai manusia. Tapi kita harus fokus sama tujuan Mhm. kita. Kenapa kamu datang ke Jerman? Kita datang ke Jerman rela ninggalin keluarga, kolega, ada yang ninggalin pacarnya, emak bapaknya, anak-anaknya, datang ke Jerman, berjuang di sini. So kita harus fokus sama tujuan kita. Kalau kalian Ausbildung, cari ilmu sebanyak mungkin di sana. Jangan kebanyakan main. Kalau ada waktu main, main gitu. Tapi carilah, manfaatkanlah waktu itu dengan baik. Nanti kalau misalnya kalian, aku ngerasain karena aku ngejalani program pendidikanku dari hati dan aku benar-benar menikmati proses pendidikanku. Jadinya aku menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi ingat ya, teman-teman, jangan fokuskan diri kalian untuk menjadi apa ya, kayak nilai atau aku harus menjadi yang terbaik dan Mhm. sebagainya gitu. Jangan berfokus ke situ. Tapi belajarlah lebih humble untuk memanfaatkan waktu. Anggap aja itu rasa syukur kalian karena kalian udah dikasih kesempatan yang lebih sama Tuhan untuk menikmati proses di Jerman gitu. Dan ingat, kalian meninggalkan banyak orang di Indonesia, keluarga kalian, emak bapak kalian, datang ke sini cuma untuk berfoya-foya atau datang ke sini cuma untuk menter doang. Itu pemikiran orang muda yang salah. Oke. Kalau kalian mau berkembang, manfaatkan waktu kalian sekarang. Jangan tunggu nanti kita nggak tahu. Jadi kalau ada kesempatan hari ini, manfaatkan hari ini. Merinding loh, Kak, dengernya merinding. Ya Iya, karena aku banyak. ngelihat fenomenanya banyak yang seperti itu. Orang datang ke Mhm. rumah sakit cuma untuk petantang petenteng. Nggak ini ya, nggak serius Iya, ya. nggak serius. Mereka nggak sadar, Ausbildung mereka itu dibayar pemerintah. Mereka Mhm. jauh-jauh datang dari negara yang berbeda. Apa yang udah mereka korbankan nggak mereka sadari gitu. Coba kamu sadar, kamu akan menjalani apa ya yang kamu jalani sekarang dengan hati. Oke, Wanzin. Banzin ya. Iya, Wanzin. Ini Kakak kemarin kan dinas malam ya, Hmm, baru baru banget ini pulang. hmm, Satu pertanyaan lagi deh Kak, ini sebelum kita tutup dan kita foto oke, bareng ya. oke. Eh, Satu aja kan Kakak bilang tadi Nahdins itu sendirian kan? Ya, Terus gimana sih Kak cara menghadapi situasi hektik kalau misalnya ada not file, kalau misalnya hmm, tiba-tiba ada yang ya kita nggak tahu, ada yang tiba-tiba sekarat gitu. Kakak menghadapi situasi mencekam itu bagaimana Kak sebagai seorang oke. perawat?
Mhm. Seperti yang aku bilang tadi, that's why you need knowledge. Kamu benar-benar membutuhkan pengetahuan yang baik untuk menjadi seorang perawat. Itu yang utama. Pengetahuan yang baik. Habis itu percaya diri. Kamu harus yakin sama diri kamu. Kalau kamu nggak yakin sama diri kamu, kamu nggak akan mampu mengambil keputusan yang baik dalam keadaan gawat darurat. Dan yang paling penting dalam situasi gawat darurat, segawat apapun itu keadaannya, kalian harus mampu bersikap tenang. Tarik nafas, keluarin, tarik nafas, keluarin. Pokoknya tenang. Dalam keadaan apapun kalian dituntut untuk tenang. Karena kalau kalian tenang, kalian akan tahu apa yang harus kalian ambil. Seperti kemarin aku sempat satu malam itu 3 notval dan 1 kali aku harus reanimation. 1 kali aku harus pumpe-pumpe RJP. Itu gimana caranya menghadapi pekerjaan yang seperti itu? Ya, yang pertama kalian harus tenang dulu. Yang kedua, kalian lihat situasi pasien apa masalah keperawatan dan masalah medis yang yang mereka hadapi. Misalnya shock, ya kalian tahu sebagai seorang perawat, oh apa tugasku sebagai seorang perawat menghadapi situasi shock, kalian kasih shock position. Habis itu kalian ukur tanda-tanda vitalnya seperti apa. Tugas dan fungsi perawat menghadapi shock ya kalian selain mengukur tanda-tanda vital, kalian observasi keadaan pasien seperti apa. Tingkat kesadarannya kalian lihat. Kalau aku kadang-kadang bawah ke full. Sampai 5 menit tidak ada perkembangan, hubungi tenaga profesional lainnya, misalnya not arts atau station arts kalau kalian di rumah sakit, atau kalau di rumah sakit biasanya ada notval team, kalian tekan aja tombol biru notval team, datang mereka. Begitu. Ya, makanya aku bilang tadi kita perlu banget kepercayaan diri dan knowledge karena memang itu adalah modal utama kita untuk bekerja. Kalau kita malas-malasan, gimana kita mau punya knowledge yang baik gitu kan? Kalau kita ogah-ogahan di tempat praktek, gimana kita mau jadi perawat yang benar-benar profesional? Gimana kita mau bersaing di dunia pekerjaan internasional? Nggak bisa, ya kan? Ini kunci utamanya itu. Oke, jadi perawat itu sebenarnya banyak ya tantangannya, tapi seru Benar, juga. seru Mhm, ya. Dan seru. kita pekerjaan, mungkin aku kasih, setelah ini aku bakalan kasih ya pesan dan kesan langsung aja ya. Iya, boleh langsung aja Oke. ya. Mhm. Jadi gini, menjadi seorang perawat seperti yang aku bilang tadi, prospek kerjanya itu luas banget. Eee, kita bisa bekerja dimanapun itu, tapi ya ingat, ya kalau kalian menjadi seorang perawat, kalian memerlukan empati. Kalian harus siap untuk melayani. Kalian harus siap memberikan perhatian kepada orang lain yang mungkin tidak kalian kenal. Tapi guys, pesan dan kesan aku, apapun profesi yang kalian jalani, apapun kegiatan yang kalian jalani sehari ini di Jerman, jalani itu dengan hati. Dan aku tahu kehidupan di Jerman itu keras. Aku tahu kehidupan di Jerman itu enggak semudah yang kita bayangkan sebelumnya. Tapi bersyukur adalah modal utama kita untuk tetap bangkit, untuk tetap mampu ngejalanin apapun yang kalian jalani saat ini. Dan satu yang harus kalian ingat, karena aku ngelihat fenomena ini, apapun profesi kalian, seperti apapun keadaan kalian, jangan samakan proses kalian dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Jangan samakan penghasilan dan cara hidup kalian dengan orang lain. Jangan samakan profesi kalian dengan orang lain. Karena kamu adalah kamu, mereka adalah mereka. Setiap orang lahir dengan rezeki yang berbeda. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kita punya proses yang berbeda. Kita nggak tahu proses mereka seperti apa. Kita punya biografi kehidupan yang berbeda. Kita punya tujuan yang berbeda. Jadi, just be yourself. Be yourself itu memang mudah disebutkan tapi susah diterapkan. Tapi kalau kalian nerapkan itu menjadi diri kalian sendiri, hidup sesuai dengan kemampuan sendiri, dan tidak membanding-bandingkan proses kalian dengan orang lain, aku yakin kalian akan survive. Kalian akan sampai pada tujuan kalian. So yang terpenting, jangan nyerah, kembangkan diri kalian terus. Kalau ada, misalnya nih nanti, dalam proses menjadi perawat kalian perlu bantuan, aku open minded banget, aku open banget untuk membantu siapapun yang mungkin kalian punya pertanyaan, kalian punya problem, kalian mau tanya tentang Ausbildung dan lain sebagainya, teori keperawatan dan kesulitan-kesulitan yang kalian alami. Aku
terbuka banget untuk berbagi. Bukan cuma di sini saja, tapi nanti kalian juga bisa mungkin ya kontak aku secara personal di Instagram. Nggak apa-apa gitu. Karena kita sama-sama orang Indonesia, jadi kita harus saling bantu-membantu. Ingat, ya itu aja pesan dan kesan aku. Jadi diri kalian sendiri. Jangan nyerah. Yakin aja kalian sampai pada tujuan kalian gitu. Mantap, mantap Kak, mantap. Salut. Keren banget motivasinya. Aku yakin semuanya teman-teman jadi makin semangat buat jadi seorang perawat ya, terutama di Jerman yang kita juga harus double berjuang, kita harus juga double survive tanpa keluarga yang kita cintai di rumah gitu. Untuk coba pengen minta dong sedikit feedback aja dari teman-teman, satu kata aja apa yang mau disampaikan sebelum kita foto bersama. Boleh mikrofonnya dinyalain? Silakan. Mau tahu nih suaranya, ya? Bermanfaat. Oh, makasih. Makasih Noren. Coba dari yang lain mungkin. Hilfreich. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Danke, Erika. Danke, Erika. Yang lain boleh satu kata aja buat Kak Bento, buat acara seminar ini nih hari ini. Iya, ya udah kita foto bareng aja kalau mau. Okay. Siapin gayanya yang cantik, yang ganteng buat Kak Bento. Ya, gue the one and oh terberkatilah gue di antara wanita ini. Wanita yang cantik-cantik ya Kak hari ini. Nih nanti fotonya aku share di WhatsApp aja ya di grup. Oke, 1, 2, 3. Bentar, aduh ini ke-save nggak ya? Oh, belum ke-save nih, ampun teknis. lagi, sorry. Salah pencet. 1, 2, 3. Cobain ya. Ini udah ke-save belum ya? Udah ke-save dong. Satu lagi. Narsis ya ini. 1, 2, 3. Yeay, asik. Nanti boleh nih kalau mau diposting, kalau ada kalau punya akun Instagram. Atau oh ya, aku mau ngasih tahu kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang lebih, nanti ke depannya kalian mau konsultasi atau apa ada yang ditanyain kalian, kunjungi aja Instagramku Robian Bento. Ya benar. Jadi kalian boleh nanya di sana. Aku sangat terbuka sekali dengan informasi-informasi. Oke? Oke. Oh, jadi Kak Bento nih punya akun Instagram juga ya? Ya, of course. Aku kan masih 25 tahun. Pertanyaannya. Ya, punya akun Instagram namanya Robian Bento. Robian aku Bento aktif aja. Di Instagram untuk berbagi ya cerita di Jerman, terutama informasi-informasi. Ini Kakak punya vlog juga nggak mungkin, siapa tahu kan? Ya, aku nge-vlog, tapi subscribernya itu belum terlalu banyak. Tapi memang karena ya aku fokusnya ke cerita tentang dunia keperawatan di Jerman. Jadi aku berfokus memang berbagi informasi dari awal sampai prosesku sekarang ke Jerman itu seperti apa. Dan aku concernnya memang untuk berbagi topik tentang dunia keperawatan di Jerman sih. Itu teman-teman di Indonesia dan di Jerman yang memang mau memilih bekerja sebagai seorang perawat. Keren tuh. Ditunggu ya Kak vlog-vlog selanjutnya yang mungkin tentang seputar dunia keperawatan. Ya. Terus mungkin ini Kak, sebenarnya banyak juga loh Azubi yang butuh mungkin buat mentoring seputar teori Ausbildung kan agak-agak rumit ya. Sebenarnya aku pengen banget sih kemarin bikin wadah untuk mentoring teman-teman Ausbildung. Cuma karena memang aku sekarang lagi kegiatannya memang benar-benar luar biasa padat. Jadi aku mungkin nanti, dan aku pengen banget suatu hari nanti ya perawat Indonesia di Jerman itu punya komunitas kayak Persatuan Perawat Indonesia Jerman gitu. Aku pengen banget suatu hari nanti kita punya wadah seperti itu karena di sana kita akan mampu saling bahu membahu membantu satu dengan yang lain gitu. Semoga aja.
suatu saat nanti bisa. Iya, kita tunggu pokoknya selanjutnya. Kebetulan ini kita udah running out of time ya, jadi kita bisa kembali Oke. ke grup utama. Ya, makasih banyak buat Kak Bento. Mhm. Ditunggu buat lain kesempatan ya, supaya bisa sharing-sharing lagi sama semuanya. Oke. Sip. Ya udah, makasih kalian semua. Tetap semangat, aus Semangat semangat bildungnya. semangat. Semangat, salam keperawatan Indonesia. Iya, semangat. Ya, ya. Oke. Dadah. Dah. Mhm. Ini Teman-teman ini temu peserta yang lain ya. Ya. Kak Robinto sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Ini nggak banyak kerjaan, nggak banyak dinas ya Kak? Banyak. Kak Robinto lagi sekarang banyak apa? Banyak kerjaan ya gara-gara COVID ini pasti. Kenapa? Kak Robinto pasti sekarang lagi banyak kerjaan gitu karena COVID ini lagi sibuk banget pasti. Ya karena kerjaan aku sekarang kan selain jadi perawat biasa, aku juga jadi leader di salah satu departemen di sini. Jadi memang sibuk banget. Terus aku juga lagi waiter bildung guys, doain aku ya. waiter Amin, buildingnya itu amin, waiter amin. buildingnya itu susah banget karena iya. meskipun bahasa Jermanku udah aku udah punya C1, tapi ketika aku ngikutin waiter bildung itu dan aku harus duduk lagi dari jam 9 sampai jam 5 sore di kelas gitu, itu yang buat aku kayak kewalahan juga sih. Terus setiap harinya itu pasti ada pekerjaan-pekerjaan dan lihat di belakang aku itu aku kayaknya bisa tunjukin di belakang. Itu banyak banget tugasnya tuh banyak banget yang harus dikerjain tuh. Tapi itulah yang namanya kita memilih sesuatu, kalau misalnya udah kita pilih ya memang kita harus terima resikonya seperti apa gitu, ya harus kita jalani gitu. Sesulit apapun itu kalau kita udah pilih ya memang harus kita jalani. Oh iya, gimana cara bagi waktunya nih Kak? Kerja iya, waiter bildung iya. Ya kan? Gimana supaya nggak ngedrop aja? Itu tuh perlu motivasi ekstra. Motivasi ekstra kenapa? Karena kalau aku ya motivasinya, datang ke Jerman tuh mimpi besar buat aku. Jadi aku terima kasih banget sama Tuhan karena udah kasih aku kesempatan di sini gitu. Jadi sekarang